Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mempelajari mengenai prinsip termodinamika dan kesetimbangan energi yang nantinya dasar-dasar teori yang Ibu berikan ini akan bermanfaat ketika Anda melakukan perhitungan kesetimbangan energi. Nah, di dalam proses pengolahan pangan, kita akan sering menjumpai adanya perhitungan atau persoalan masalah aliran massa dan aliran energi. Karena di dalam mendesain suatu proses industri pangan itu aliran massa, informasi mengenai aliran massa dan aliran energi itu sangat diperlukan ketika kita akan memperhitungkan biaya produksi, karena di dalam suatu proses pengolahan itu selalu membutuhkan massa dan energi. Nah, untuk kesetimbangan massa dan aliran massa itu sudah diajarkan oleh dosen yang lain dan pada kesempatan yang berbeda. Untuk kesempatan ini Ibu akan memberikan materi mengenai neraca energi yang didasari oleh teori-teori termodinamika. Nah, di mana untuk kesetimbangan atau neraca energi itu berlaku hukum kekeralan energi yang mungkin adik-adik semua sudah mengenalinya ketika waktu masih di SMA, yaitu bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, akan tetapi dapat berubah bentuk dari satu energi ke energi yang lain. Nah, di dalam proses pengolahan pangan, penggunaan energi itu sangat banyak sekali dan hampir semua tahapan-tahapan proses itu membutuhkan energi. Misalnya di dalam proses pemanasan itu terjadi kebutuhan atau perpindahan energi dari bahan bakar ke bahan makanan sehingga terjadi kenaikan suhu dan terjadi perubahan-perubahan yang diinginkan. Begitu juga di dalam operasi pendinginan terjadi perpindahan energi di mana dari cairan pendingin entah itu freon atau yang lain itu udara dari ruang tempat penyimpanan itu diserap sehingga terjadi penurunan suhu. Energi dari ruang penyimpanan diserap sehingga terjadi penurunan suhu. Begitu juga energi di dalam industri pangan juga digunakan untuk menggerakkan mesin dan peralatan, misalnya menggerakkan skru konveyor, menggerakkan baling-baling di dalam pengaduk, menggerakkan alat-alat penghancur seperti miller, grinder, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita awali di dalam neraca energi itu yang sering digunakan adalah di dalam pemanasan bahan pangan. Nah, pemanasan itu terjadi pada berbagai tahapan unit operasi atau proses di dalam pengolahan makanan, seperti misalnya dalam proses blanching, dalam unit operasi evaporasi, dalam unit operasi sterilisasi, dan unit operasi pasteurisasi. Itu semua membutuhkan panas yang umumnya di dalam industri yang besar, pemanasan itu menggunakan uap atau steam, baik dia dalam kondisi saturated maupun superheated. Nah, kemudian dari uap atau steam bersuhu dan bertekanan tinggi itu dilewatkan alat penukar panas atau heat exchanger. Akhirnya terjadi pindah panas antara uap ke bahan yang mau dipanaskan. Nah, selain menggunakan uap atau steam, pada industri-industri skala kecil menengah itu dapat menggunakan bahan bakar atau sumber panas yang lain, misalnya listrik. Nah, untuk bahan bakar ini
kebanyakan kalau di industri pangan itu menggunakan gas alam atau natural gas atau LPG karena apa namanya tidak berbau, relatif tidak berbau dan tidak mencemari ruang pemasakan. Nah, kemudian pada bahan pangan, apa yang terjadi setelah terjadinya pertukaran panas? Pada bahan pangan terjadi peningkatan suhu atau bahkan terjadi perubahan fasa, di mana fasa cair itu menjadi uap untuk air yang menjadi pelarut dari bahan pangan tersebut. Jadi kalau di dalam proses blanching, evaporasi, sterilisasi, dan pasteurisasi, itu terjadi pindah panas dari bahan yang dipakai memanaskan, dari bahan yang bersuhu tinggi, dipindahkan ke bahan pangan yang bersuhu rendah, di mana nanti bahan pangan itu akan mengalami peningkatan suhu atau bahkan terjadi perubahan fase dari cair menjadi uap. Nah, ada lagi di dalam proses pengolahan bahan pangan itu proses pemanasan, selain blanching, evaporasi, sterilisasi, dan pasteurisasi adalah pada proses pengeringan. Berbeda dengan proses blanching, evaporasi, sterilisasi, dan pasteurisasi, kalau di dalam proses pengeringan yang digunakan sebagai media pemanas itu adalah udara luar atau ambient air, di mana udara luar dari suhu normal itu dipanaskan mencapai suhu tertentu, di mana nanti udara panas itulah yang dipakai untuk mengeringkan bahan pangan. Nah, pemanasan udara luar itu dapat menggunakan elemen listrik, dapat menggunakan uap atau steam, atau juga menggunakan bahan bakar. Nah, baru di udara luarnya ini dibutuhkan heat exchanger untuk memanaskan. Nah, air atau bahan yang dikeringkan itu air pada bahan yang dikeringkan setelah dilalui oleh udara panas itu akan mengalami perubahan fase dari cair menjadi gas atau uap, di mana dia akan bergerak karena sudah berubah fase dari bahan ke udara, di mana udara itu biasanya disirkulasi, di mana dia akan membawa uap air yang pindah dari bahan ke udara. Nah, ini adalah dua jenis proses pengolahan pangan yang membutuhkan panas. Nah, selain itu ada pendinginan, di mana umumnya fluida pendingin yang digunakan adalah freon, akan tetapi sekarang banyak dikembangkan berbagai jenis fluida pendingin karena freon terbukti dapat berpengaruh terhadap perusakan lingkungan. Nah, kemudian pada freon yang terjadi adalah terjadi penurunan suhu atau perubahan pada freon akan terjadi perubahan fase dari cair menjadi gas setelah dia diekspansi, di mana kemudian karena adanya ekspansi atau perubahan fase dari freon membutuhkan energi, dia menyerap energinya dari ruang penyimpanan sehingga terjadi penurunan suhu pada ruang penyimpanan. Nah, setelah terjadi penurunan suhu pada ruang penyimpanan, itu kadang-kadang pada penurunan suhu yang ekstrim terjadi perubahan fase, di mana air dari fase cair itu akan berubah menjadi bahan padat ketika didinginkan. Nah, kemudian pada fluida pendingin terjadi perubahan fase dari cair menjadi gas atau terjadi penguapan pada fluida pendingin. Nah, untuk prinsip kerja lemari es dan hitungannya bagaimana kebutuhan energinya, itu akan kita bahas pada mata kuliah lain, yaitu mata kuliah teknologi termal yang akan Anda pelajari semester depan. Atau kalau Anda ingin tahu mengenai siklus bagaimana prinsip kerja lemari es,
Anda bisa lihat di link YouTube sebagai berikut. Nah, di dalam kita mengerjakan neraca energi atau aliran energi, beberapa istilah atau prinsip-prinsip termodinamika itu sering akan kita jumpai. Di sini beberapa Ibu sedikit mengingatkan, mungkin Anda sudah belajar di mata kuliah fisika, tetapi ini Ibu akan mengingatkan kembali beberapa istilah dan ini hal-hal yang terkait dalam termodinamika yang akan kita aplikasikan lagi di dalam perhitungan neraca energi. Di antaranya ada istilah sistem. Sistem itu merupakan bagian tertentu dari alam semesta yang menjadi titik tinjau yang dibatasi suatu bidang batas yang nyata maupun tidak nyata. Nah, di dalam perhitungan neraca energi itu sangat penting kita menentukan batas sistem yang akan kita tinjau karena itu nanti akan berbeda perhitungannya ketika kita melakukan perbedaan pembatasan sistem yang tidak sama. Nah, kemudian yang dimaksud dengan lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem yang kita tinjau. Meskipun di dalam apa yang nanti kita pelajari meneraca energi, itu lingkungan itu bisa jadi masih proses di dalam pengolahan itu, masih di dalam satu alat. Akan tetapi ketika kita membatasi sistem itu bagian kecil dari alat atau proses transfer panas tersebut, berarti segala sesuatu yang di luarnya itu adalah lingkungan. Nah, di dalam antara sistem dan lingkungan itu dapat terjadi perpindahan massa maupun energi. Nah, kondisinya bagaimana perpindahan massa dan energi itu akan berbeda-beda tergantung dari kondisi sistem yang ditinjau. Oleh karena itu ada istilah sistem tertutup, ada istilah sistem terbuka, dan ada istilah sistem terisolasi. Yang dimaksud dengan sistem terbuka, yaitu sistem di mana memungkinkan terjadi pertukaran, baik itu massa maupun energi, antara lingkungan dan sistem. Misalnya ketika kita berada di suatu ruangan yang penuh dengan jendela, itu ketika pintu dibuka, itu terjadi proses transfer massa dan energi dengan mudahnya. Nah, kondisi itulah yang disebut dengan sistem terbuka. Nah, dengan sistem tertutup itu tidak terjadi pertukaran massa, akan tetapi masih memungkinkan terjadi perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Misalnya ketika kita berada di suatu kelas atau ruangan, jendela itu semua kita tutup, pintu kita tutup, itu tidak mungkin terjadi perpindahan massa karena manusia tidak bisa masuk. Meskipun burung tidak bisa masuk karena jendela kita tutup. Akan tetapi energi masih bisa melalui kaca jendela, itu panas matahari bisa lewat, melalui celah-celah pintu, angin masih bisa masuk, udara dingin masih bisa mengalir dari luar ke dalam. Nah, itulah masih memungkinkan terjadinya perpindahan energi pada sistem yang kita tinjau. Yang berikutnya adalah sistem terisolasi. Kalau di dalam sistem terisolasi itu baik massa maupun energi itu tidak bisa berpindah dari lingkungan ke sistem maupun dari sistem ke lingkungan. Contohnya ketika kita meninjau termos penyimpan air panas, nah itu massa tidak bisa ketika dalam kondisi tertutup rapat, massa maupun energi itu tidak bisa berpindah dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Selain daripada istilah-istilah mengenai sistem itu di dalam termodinamika
juga ada perbedaan variabel, yaitu ada dua macam variabel, ada variabel intensif, ada variabel ekstensif. Di mana variabel intensif itu tidak tergantung pada jumlah bahan, yaitu misalnya tekanan, densitas, suhu, viskositas, dan biasanya variabel intensif itu merupakan parameter atau variabel yang menjadi ciri khas penyifat atau yang menunjukkan sifat daripada suatu bahan. Nah, sedangkan variabel ekstensif itu tergantung pada jumlah bahan dalam sistem yang akan berubah nilainya jika terjadi perubahan jumlah atau perubahan berat daripada sistem. Misalnya yang tergolong variabel ekstensif itu misalnya volume, massa, molaritas, dan lain sebagainya yang nilainya akan nilainya akan berubah jika terjadi perubahan jumlah bahan dalam sistem. Baiklah, kita lanjutkan materinya, yaitu mengenai konsep energi di dalam sistem termodinamika. Di sini ada yang disebut dengan panas atau Q, di mana Q itu nilainya sama dengan delta atau perubahan energi yang E besar menunjukkan energi dalam ditambah dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, energi yang masuk dan keluar sistem itu harus seimbang, di mana besarnya Q itu antara yang masuk dan keluar itu harus seimbang. Nah, satuan daripada energi itu di dalam SI unit adalah Joule, di dalam British unit adalah BTU. Ini mungkin sudah Anda pelajari juga di mata kuliah fisika yang sudah Ibu ajarkan di semester 1. Tetapi kita akan mengulang sedikit agar Anda ingat ketika mengerjakan neraca energi. Nah, yang dimaksud dengan energi itu yang dimiliki oleh sistem atau delta E itu ada beberapa jenisnya, yaitu ada energi kinetik, energi potensial, dan energi dalam. Yang dimaksud dengan energi kinetik yaitu energi untuk pergerakan sistem, misalnya yang dipakai untuk mengalirkan air dalam pipa, kalau di dalam, atau menggerakkan turbin dalam pompa, ya. Kemudian EP energi potensial itu nilainya tergantung daripada posisi. Misalnya ketika air yang disimpan pada ketinggian tertentu itu akan berbeda dengan nilai energi potensial dari air yang diletakkan di dalam danau atau di ketinggian yang sejajar dengan tanah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah energi dalam. Energi dalam itu ada yang berupa terjadi karena pemanasan atau heat, atau karena reaksi kimia atau reaksi nuklir yang dituliskan dengan H besar atau entalpi. Oleh karena itu, energi dalam itu ada dua macam, yaitu H dan H. Nah, di mana energi yang sering digunakan perhitungannya dalam kesetimbangan energi dalam proses pengolahan pangan itu umumnya adalah energi panas atau heat yang merupakan energi peralihan dari satu benda dan benda lain yang disebabkan karena adanya perbedaan suhu. Oleh karena itu, Q atau energi panas itu dituliskan sebagai MCP delta T, di mana CP itu menggambarkan panas jenis dan delta T itu perubahan suhu. Nah, ini juga sudah kita pelajari di mata kuliah fisika pada semester 1. Nah, kemudian kerja
Kerja itu adalah energi yang dihasilkan dari suatu gaya yang bergerak pada suatu jarak tertentu. Misalnya energi yang disebabkan karena perbedaan jarak itu bisa dinyatakan sebagai F dikalikan jarak yang ditempuh terakhir dikurangi mula-mula. Akan tetapi jika kerja itu terjadi perubahan volume, misalnya pada suatu piston atau torak, itu biasanya dinyatakan sebagai P dikali dengan delta V, di mana delta V itu adalah selisih volume ya asal dengan yang terakhir atau mula-mula dengan kondisi yang ditinjau. Nah, berikutnya karena kita tadi sudah mengenal Q sama dengan mCp delta T, di mana panas Cp itu adalah panas jenis. Ini juga sudah Ibu ajarkan di mata kuliah fisika. Apa yang dimaksud dengan panas jenis itu adalah jumlah panas yang menyertai perubahan 1 unit suhu per satuan massa. Dan biasanya dinyatakan dalam BTU per pound derajat Fahrenheit atau Joule per kilogram derajat Kelvin. Ini adalah satuan standar dalam English atau British unit dan SI unit. Nah, CP atau panas jenis atau kapasitas panas bahan itu bisa bahan pangan itu biasanya terdiri dari campuran banyak komponen. Nah, bagaimana mencari nilai kapasitas panas dari campuran banyak komponen? Itu dapat ditentukan dengan bahwa CP bahan itu sama dengan penjumlahan dari banyaknya komponen itu, di mana penjumlahan dari nilai konsentrasi atau fraksi dari komponen itu dikalikan dengan nilai CP dari komponen itu. Nah, CP digunakan untuk menghitung panas sensibel. Apa itu panas sensibel atau itu panas laten juga sudah Ibu ajarkan di mata kuliah fisika. Nah, misalnya ini contoh soalnya, berapakah panas jenis susu yang mengandung 2% 2% ini apa ini? Tidak kelihatan. Ya, 2% komponen dengan ini komponen ini memiliki CP nilainya sekian, kemudian 89,2% air, 3,3% protein, 2% lemak ya, maaf, tadi ketutupan 4,8% karbohidrat dan 0,7% abu. Nah, ini berapakah nilai panas jenisnya? Nah, melalui persamaan yang tadi bahwa panas jenis itu merupakan penjumlahan dari Xi kalikan Cp dari komponen tersebut, maka kita bisa mengembangkan persamaan ini, yaitu Cp susu itu penjumlahan dari X lemak dikalikan Cp lemak ditambah dengan X ini apa M ya, 0, air ini. Ini jadi X air kalikan Cp air ditambah dengan X lemak dikalikan Cp lemak ditambah X protein dikalikan Cp protein ditambah X karbohidrat dikali Cp karbohidrat X abu dikalikan Cp abu. Akhirnya kita akan memperoleh persamaan ini, angka-angkanya kita masukkan dan nilai Cp susu akhirnya 3,894 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Nah, jika terjadi perubahan fase, di mana perubahan fase itu terjadi pada suhu yang tetap atau tidak ada perubahan suhu, karena semua energi yang masuk ke dalam sistem itu digunakan untuk perubahan fase. Nah, oleh karena itu panasnya seperti yang Ibu pernah ajarkan di mata kuliah fisika,
disebut dengan panas laten atau panas yang menyertai perubahan fase suatu benda yang berlangsung pada suhu tetap dan dinyatakan dalam Joule per kilogram atau BTU per pound. Sehingga ada dua jenis panas laten karena tergantung daripada perubahan fasenya. Kalau dari padat ke cair itu disebut dengan panas kelelehan, di mana nilai Q itu sama dengan berat daripada bahan dikalikan dengan perubahan energi dalam atau entalpi. Nah, untuk penguapan juga seperti itu, yaitu di mana Q itu sama dengan M dikali delta H penguapan. Nah, ini semua perhitungannya tolong diingat lagi ketika Anda belajar di mata kuliah fisika. Nah, perubahan fase air murni itu sering menjadi salah satu kunci atau salah satu hal yang dimanfaatkan di dalam proses industri pangan, di mana selalu air yang menjadi pelarut di dalam bahan pangan. Misalnya pada unit operasi pengeringan, air itu akan menguap dari fase cair menjadi gas, di mana air sebelumnya berada di dalam bahan pangan, terus kemudian dipanaskan, terjadi perubahan fase, dia menjadi gas, dan kemudian terjadi transformasi dari bahan ke udara, kemudian uap air tersebut akan dibawa oleh udara luar, mengalir keluar daripada sistem ruang pemanas dari unit operasi pengeringan. Nah, pada unit operasi pembekuan, air itu berubah dari cair menjadi padat. Sedangkan pada unit operasi pengeringan beku, ini hal yang agak berbeda, atau freeze drying, itu air langsung berubah dari padat menjadi uap atau terjadi proses sublimasi. Begitu juga di dalam unit operasi evaporasi, tadi ada sekelompok, ada evaporasi, ada sterilisasi, ada blanching, dan lain sebagainya. Itu air berubah dari cair menjadi gas. Jadi ini ada 3 kelompok unit operasi yang ada terjadi perubahan fase dari air murni. Nah, untuk freeze drying Anda bisa ingat lagi, membuka-buka lagi kuliahnya Ibu di kuliah pengantar teknologi pangan. Nah, ini adalah biasa yang disebut dengan diagram fase dari perubahan air, yaitu di mana di sini dari posisi cair kemudian terjadi perubahan fase dari cair menjadi uap, di mana kemudian setelah semua berubah menjadi uap, ini akan terjadi kenaikan suhu uap. Nah, ini yang disebut dengan uap lewat jenuh, dan di sini adalah cairan pada suhu yang belum mencapai titik didihnya. Nah, yang di sini disebut dengan saturated steam, saturated liquid, yang di sini adalah saturated steam, sedangkan yang di sini adalah superheated steam. Nah, ini semua juga sudah Ibu ajarkan di mata kuliah fisika, tolong diingat-ingat lagi. Nah, untuk itu Anda sudah belajar di mata kuliah fisika, cobalah Anda selesaikan contoh-contoh soal sebagai berikut, dan kembali jangan lupa dibuka steam table-nya pada Jean Koplis halaman 872 dan 857. Ya. Saya kira untuk kuliah kita kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga ilmu yang Ibu berikan itu bisa bermanfaat. Dan tolong diingat-ingat lagi di mata kuliah fisika, karena di dalam neraca energi ini berhubungan erat dengan apa yang sudah Ibu ajarkan di mata kuliah fisika. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk mata kuliah fisika, Ibu ingatkan lagi, link YouTube-nya juga masih ada, Anda bisa membuka lagi jika masih lupa dengan beberapa, istilah-istilah dan penyelesaian-penyelesaian soal mengenai neraca energi. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.